Himalaya. Halo, selamat datang kembali di channel Info Update Akurat. Kali ini kita akan membahas tentang kejadian perang antara Iran versus Israel yang sedang memasuki babak baru. Kita akan membahas aksi saling serang yang berujung tewasnya komandan militer Iran sampai dengan hancurnya kota Tel Aviv akibat balas dendam Iran. Dunia mendadak tegang. Langit Teheran terbakar dan Tel Aviv dibanjiri drone. Pertanyaannya, kenapa Iran menyerang Israel? Dan siapa sebenarnya yang diam-diam membantu Israel dalam konflik ini? Sebelum kita lanjut, subscribe channel kami terlebih dahulu agar kalian lebih update dalam info terkini. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih untuk supportnya. Konflik berdarah ini meledak setelah Israel meluncurkan operasi militer besar-besaran bernama Rising Lion. Dalam waktu singkat, lebih dari 200 jet tempur Israel menghantam fasilitas nuklir Iran, markas militer, hingga tempat persembunyian para jenderal penting. Sasaran utamanya yaitu pabrik uranium Natanz, pusat riset nuklir di Teheran, Tabriz, hingga Isfahan. Korban tidak main-main. Iran kehilangan 6 tokoh elit nasional, termasuk Jenderal Hussein Salami, komandan garda revolusi. Bahkan 2 ilmuwan nuklir Iran juga tewas. Serangan ini bukan sekedar militer. Ini adalah pukulan simbolis terhadap eksistensi Iran. Kemudian Israel berdalih, kami harus mencegah Iran punya senjata nuklir. Ini soal masa depan anak-anak kami, ucap Israel. Tapi Iran menyebut serangan itu sebagai agresi terang-terangan. Dan Amerika Serikat disebut-sebut terlibat langsung ataupun secara tidak langsung. Beberapa jam setelah serangan Israel, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, langsung bersumpah akan melakukan pembalasan besar. Dan benar saja, lebih dari 100 drone dan rudal balistik Iran diluncurkan ke arah pusat ibu kota Israel. Ya, tentu saja targetnya Tel Aviv, Haifa, dan situs militer Israel. Namun anehnya, tak semuanya sampai. Drone-drone Iran justru ditembak jatuh di langit Irak dan Yordania. Kemudian fakta mengejutkan, siapa yang membantu Israel? Yordania secara terbuka mengkonfirmasi, kami menembak jatuh drone Iran yang melintasi wilayah kami demi melindungi wilayah udara kami. Yordania berdalih, Yordania bukan sekedar netral, mereka secara aktif membantu menghentikan serangan Iran ke Israel. Media bahkan menyebut Yordania sudah pernah membantu hal serupa di tahun 2024. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan atau tanda bahwa Israel tidak sendiri? Bukankah ini bukti bahwa beberapa negara Arab mulai berbalik arah, tidak lagi mendukung Iran, bahkan mungkin mulai melindungi Israel? Di lain sisi, Amerika membantah keterlibatannya dalam serangan Israel tersebut. Tapi banyak pengamat menyebut tidak mungkin Israel menjalankan operasi sebesar ini tanpa restu Washington. Apalagi serangan ini menghancurkan fasilitas nuklir target yang sangat sensitif dalam geopolitik dunia. Tentu saja dunia kemudian akan bereaksi. Indonesia mengecam keras serangan Israel ke Iran. Cina langsung mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk tidak keluar rumah di Israel maupun Iran. Situasi global dalam siaga tinggi.
Konflik regional ini bisa berubah jadi konflik internasional jika tidak ditangani secara cepat dan secara bijak. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang bakalan selanjutnya terjadi? Apakah ini awal dari perang terbuka antara dua kekuatan besar di Timur Tengah? Apakah Iran akan melanjutkan ambisinya membuat senjata nuklir? Dan apakah negara-negara lain akan ikut terseret masuk dalam putaran perperangan ini? Israel sedang memperkuat pertahanan, tapi Irak tidak tinggal diam. Konflik ini bisa mengubah arah senjata Timur Tengah atau bahkan dunia. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, konflik ini kini melibatkan banyak kekuatan, mulai dari kekuatan drone, serangan cyber, dan rudal balistik jarak jauh. Dunia sedang mengamati apakah yang akan terjadi. Apakah ini akan menjadi bom waktu yang bakal memicu perang dunia ketiga pecah? Bagaimana menurut kamu? Langsung tuliskan pendapat kamu di kolom komentar.